Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Catatan primordial sejati, diagram 10.000 roh. Itu benar-benar ada di sini. Jantung Si Hao terus berdebar. Inilah yang paling dia harapkan, dan dia tidak pernah berharap menemukannya di sini di makam barat. Altar itu sangat tinggi dan terbentuk dari tumpukan batu hitam. Tulang-tulang putih tersusun dalam jumlah besar di bawah, membentuk tumpukan besar. Jika seseorang melihat mereka dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa mereka semua sangat menakutkan, melepaskan energi pembunuh yang meluap dari surga. Binatang buas kuno dan tulang burung surgawi. Si Hao terkejut. Dia sebelumnya telah mendengar bahwa tulang raja surgawi dan dewa surgawi yang dimakamkan di sini semuanya telah membusuk dan tidak ada tulang berharga yang tersisa. Sepertinya dia mungkin memiliki panen sekarang. Teks tulangnya terhapus, kata kura-kura hitam. Si Hao mengangguk. Tulang-tulang itu tidak memiliki simbol dan tidak dapat diubah menjadi artefak berharga. Ketangguhan mereka adalah satu-satunya hal khusus tentang mereka sekarang. Kamu ingin tulang di altar itu? Mata kura-kura besar bersinar dengan tampilan pencuri. Itu juga mulai ngiler. Potongan-potongan tulang yang dipajang di bagian paling atas altar cukup istimewa. Salah satunya adalah emas, tulang lengan yang bersinar dengan simbol yang kuat. Itu pasti bisa diubah menjadi harta karun tertinggi. Selain itu, ada tulang kepala yang seperti kristal. Itu berkilau dan tembus cahaya, dan rongga mata sangat dalam. Itu aneh dan sulit untuk dijelaskan. Ketika seseorang terus menatapnya, mereka akan merasa seolah-olah jiwa mereka akan tersedot. Selain itu, ada bola mata di altar yang masih membawa darah. Meskipun tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, itu masih belum mengering, membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Kedamaian terakhir secara alami adalah catatan primordial sejati yang diinginkan Si Hao. Jika dia bisa menggabungkannya dengan potongan-potongan yang ada padanya, maka itu akan membuat diagram roh 10.000 yang lengkap. Tidak ada bahaya kan? Kura-kura hitam bertanya. Orang ini sangat takut mati. Ketika mereka memasuki tempat ini, itu selalu bersembunyi di belakang punggung Si Hao sambil menjulurkan kepalanya. Kamu memiliki cangkang keras yang menutupi tubuhmu, jadi apa yang kamu takutkan? Saya hanya berpikir untuk menggunakan Anda sebagai perisai, kata Si Hao. Rambut halusku berdiri tegak, tolong jangan menakutiku seperti itu. Itu menegakkan tubuhnya dengan cangkang hitam raksasa di punggungnya. Ini hati-hati mengambil tindakan pencegahan dan didukung. Apakah kamu bahkan memiliki rambut yang bagus? Si Hao melihatnya. Dia juga mengambil tindakan pencegahan. Tidak peduli bagaimana dia melihat tempat ini, itu tampak agak menyeramkan. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah tempat ini agak sepi. Tidak banyak burung dewa atau binatang buas di sini untuk membuat kekacauan. Itu tampak seperti tanah murni. Si Hao berjalan ke depan. Dia memberi kura-kura besar yang menjulurkan kepalanya dan melangkah kemana dia melangkah melihat sebelum meraihnya dan menggunakannya sebagai perisai di depannya. Pembunuh penyu. Membantu. Anda tidak bisa melakukan ini. Diam. Begitu dia maju, seluruh tubuh Si Hao menjadi tegang, kulitnya menjadi sekeras tembaga. Itu karena gelombang niat membunuh menyapu seperti pisau. Seorang kultivator normal tidak akan mampu menangani ini dan diretas. Di bawah altar ini ada semua tulang binatang buas kuno dan burung ilahi. Meskipun simbol-simbol itu telah dimusnahkan dan tidak dapat dibuat menjadi artefak yang berharga, mereka masih memiliki energi yang aneh dan tak terlukiskan. Gelombang energi ini bergabung bersama dengan panah kacau yang muncul. Pembudidaya biasa pasti akan hancur berantakan.
Sangat menakutkan. Mereka semua sudah mati dan ini hanyalah energi yang ditinggalkan oleh mereka, namun masih memiliki begitu banyak kekuatan. Jika mereka masih hidup, seberapa kuatkah mereka? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Beberapa raksasa dari alam yang lebih tinggi naik di atas yang lain tepatnya selama pertempuran kuno. Saya rasa makhluk-makhluk ini adalah ahli kuat yang jatuh saat itu. Kura-kura hitam berkata. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa. Jika apa yang dikatakan itu benar, maka tulang-tulang di sini bahkan lebih menakutkan. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada simbol atau formasi, dia kemudian menghela nafas lega. Dia menunjukkan tekniknya yang berharga, mengirimkan seberkas cahaya keluar dari telapak tangannya menuju altar. Dia tidak berani menyentuhnya secara langsung. Dia pertama kali merebut tulang catatan primordial sejati, karena yang ini adalah yang paling penting. Tidak akan terlambat untuk mengambil 3 tulang lainnya nanti jika tidak ada yang tidak terduga setelahnya. Seekor burung kecil berwarna merah tua muncul. Itu mendarat di altar, mengambil tulang putih berkilau dengan mulutnya sebelum dengan cepat terbang ke sisi Shi Hao. Yi, tidak ada yang aneh terjadi. Itu tidak berbahaya. Kura-kura hitam berkata dengan gembira. Namun, Shi Hao merasa darahnya menjadi dingin. Ketika burung kecil yang terbentuk dari simbol terbang kembali, bola mata yang lengket dengan darah itu benar-benar bergerak dan menatapnya. Ini jelas bukan mata manusia. Itu seukuran wajah, dan darah di permukaannya masih berkilau dan tidak mengering. Saat ini, itu tampak sangat jahat dan aneh. Shi Hao merasakan ketakutan yang luar biasa. Dengan mengangkat tangannya, dia memindahkan potongan tulang kecil dari mulut burung kecil merah ke telapak tangannya sebelum berbalik dan pergi. Pada saat ini, kura-kura hitam juga memperhatikan bahwa bola matanya bergerak sedikit. Itu tidak bisa membantu tetapi berteriak, "Itu menatapku." Kulit kepalanya terasa seperti akan meledak. Meski tidak memiliki bulu halus, ia masih merasakan lapisan merinding muncul di tubuhnya. Itu segera menyusut dalam ukuran dan melompat ke punggung Shi Hao. Shi Hao menggertakkan giginya karena kesal. Dia meraihnya dengan satu gerakan sebelum dengan cepat melarikan diri. Itu menatapku. Pupilnya terlalu dalam. Kenapa aku merasa jiwaku akan menghilang? Kura-kura hitam merasa ngeri. Itu sudah memalingkan muka, namun masih terasa seolah menatap lurus ke arahnya. Shi Hao juga merasa takut dan kesal. Dia telah berbalik sejak lama, tetapi dia merasa seolah-olah mata berdarah itu sedang menatapnya juga. Lebih tepatnya, itu menatap jiwanya. Siu! Shi Hao menembus langit, tidak ingin tinggal di sini sedetik kemudian. Dia menggunakan teknik kunpeng dan bergerak secepat yang dia bisa untuk melepaskan diri dari tempat ini. Itu terlalu aneh dan menakutkan. Hong! Namun, suara keras terdengar di udara, hampir membuatnya pingsan. Darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Dia telah menderita cedera yang tak terbayangkan. Di belakangnya, altar bergoyang. Sebuah kekuatan misterius menyebar keluar, dan seluruh dunia ini akan runtuh. Sialan, apa ini? Bahkan ketika Kunpeng muncul, tidak seseram ini, kan? Mungkinkah salah satu eksistensi setan kuno yang agung disegel di sini? Kura-kura hitam berteriak dengan sangat ketakutan. Gelombang cahaya hitam melonjak dari altar di belakang mereka. Hamparan riak menyebar keluar. Mereka dapat melihat bahwa batu-batu besar, pohon-pohon tua, dan benda-benda lain yang menghalangi jalannya semuanya hancur berkeping-keping. Shi Hao hanya berbalik dan melihat sekali, dan itu sudah membuatnya merasa terlalu sulit untuk bertahan. Itu tidak akan cukup bahkan jika makhluk yang menyalakan api ilahi mereka datang. Dia mencoba melarikan diri secepat yang dia bisa,
dan dia bahkan mengeluarkan artefak magis tertinggi untuk menghadapi serangan yang masuk. Boh! Artefak magis itu segera berubah menjadi abu, seolah-olah itu hanya abu yang berhamburan ke danau. Itu tidak bisa memberikan hambatan sedikit pun. Riak itu belum tiba, tapi Shi Hao sudah batuk darah. Darah mengalir dari ketujuh lubang itu, dan semua tulangnya mengeluarkan suara gabeng-gabeng. Ada jenis tekanan tak berbentuk yang terlalu menakutkan. Dia belum pernah menemukan kekuatan yang kuat seperti ini sebelumnya. Jika dia terkena riak itu, tubuh dan jiwanya pasti akan musnah. Selain itu, tepat pada saat ini, para dewa surgawi dan raja-raja surgawi di depannya meraung. Peng bersayap emas yang agung, Hou sejati, Tao Tie, dan makhluk lainnya terkejut, dan mereka semua menukik. Mereka tidak mampu berpikir manusia, tetapi mereka tampaknya telah dirangsang oleh sesuatu. Mereka bergegas bersama dengan membunuh dan sangat menakutkan. Wajah kura-kura hitam mulai berubah menjadi hijau. Tangan dan kakinya gemetar. Bagaimana mereka bisa melarikan diri sekarang? Ini seperti pukulan terakhir yang tak terhindarkan. Cepat dan buang tulang itu. Kalau tidak, kita pasti mati. Ia berteriak keras. Shi Hao menghela nafas. Bahkan jika dia membuangnya, itu akan sia-sia, karena riak itu tidak akan berhenti. Itu akan mencapai mereka. Teknik Kun Pengnya bisa dianggap sebagai salah satu yang tercepat di dunia ini juga, tetapi riak hitam itu akan segera menyusul. Saat ini, matanya bahkan menjadi buram karena darah yang mengalir keluar. Saat ini, dia tidak hanya berdarah dari 7 lubangnya, tubuhnya juga terbelah. Ini semua disebabkan oleh gelombang tekanan tak berbentuk. Sementara itu kura-kura hitam juga berteriak ketakutan. Meskipun telah lama mundur ke dalam cangkang kura-kuranya, cangkang itu sebenarnya mulai mengeluarkan suara. Retakan muncul di permukaannya. Itu akan pecah. Hou! Seorang Tao Tie menukik. Itu akan bertabrakan dengan mereka. Shi Hao tidak pernah mengharapkan altar yang tenang untuk segera melakukan hal seperti ini, menciptakan situasi yang gila dan berbahaya. Sebuah weng terdengar. Dia membuka kotak perunggu berharga dan bergegas masuk. Dia benar-benar tidak punya cara lain dan hanya bisa melarikan diri ke dalam. Pada saat itu, kotak berharga ditutup, dan tekanan tak berbentuk itu akhirnya menghilang untuk sementara. Ih, tempat macam apa ini? Kura-kura besar itu melihat sekeliling dan mengukurnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Tiba-tiba ia berteriak, ada seorang wanita di sini. Ini benar-benar rumah megah yang dibangun untuk wanita tercinta. Priu Cheng juga ada di sini. Shi Hao tidak merasa santai menahannya di istana kekaisaran. Jika dia melarikan diri, tidak akan ada akhir dari masalah. Ketika tubuh kedua Yu Chen melihat betapa menyesalnya keadaan dia saat ini, bagaimana dia melompat sambil berlumuran darah, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Bahkan seseorang sekuat batu kecil itu tiba-tiba menderita luka serius. Ketika dia melihat kura-kura besar yang akan pecah, dia merasa lebih aneh. Kombinasi ini membuatnya cukup bingung. Setelah Shi Hao masuk, dia tidak mengatakan satu hal pun. Dia mengeluarkan segenggam biji bunga matahari berkilau seperti batu giok hitam dan melemparkan 4 atau 5 ke mulutnya sekaligus. Tubuhnya segera bersinar dan melonjak dengan kekuatan ilahi, memungkinkan tubuhnya pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Ini adalah biji bunga matahari iblis, kamu, ini bertentangan dengan surga. Anda bahkan berani makan hal semacam ini? Mereka semua adalah keturunan makhluk tertinggi. Kura-kura hitam tampak seperti baru saja melihat hantu. Itu memuntahkan seteguk darah dan menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Shi Hao langsung melemparkannya 4 atau 5 dari mereka.
Ini seharusnya cukup untuk memulihkan kekuatan sucinya dengan cepat dan memulihkan tubuhnya yang rusak. Kura-kura besar secara alami menjilat bibirnya saat bergegas untuk melahapnya. Itu terus-menerus berseru, keberuntungan alami saat melakukannya. Taman Bunga Matahari Iblis memiliki reputasi termasyhur di alam yang lebih tinggi. Siapa yang berani memakan biji mereka? Ketika ini sedikit stabil, Shi Hao mengeluarkan 3 tulang yang hancur. Bahkan sebelum dia menyatukannya, ada cahaya kekacauan utama yang dipancarkan. 3 potong tulang itu keluar dengan sendirinya dan terus bergetar. Shi Hao tercengang. Dia menemukan bahwa tulang ini berkilau dan murni tanpa retak. Itu dipulihkan dengan sempurna. Itu benar-benar aneh. Itu memiliki kekuatan misterius. Bagaimana itu rusak sebelumnya? Siapa yang menghancurkannya? Anda harus memahami bahwa bahkan pagoda kecil merindukannya, mengatakan bahwa tulang ini kokoh dan abadi, seolah-olah tidak ada kekuatan yang dapat menghancurkannya. Hong! Kata-kata kotak perunggu berharga bergetar hebat, dan ruang di dalamnya bergetar hebat. Terlepas dari apakah itu Shi Hao, kura-kura besar atau tubuh kedua Yu Chen, mereka semua terguncang, merasa seolah-olah hari penghakiman akan datang. Akhirnya, dengan suara keacak, kotak berharga antar ruang menjadi transparan. Mereka benar-benar bisa melihat apa yang terjadi di dunia luar, yang berarti akan pecah. Apa? Shi Hao terkejut. Dinding perunggu yang hampir sepenuhnya transparan menunjukkan bahwa saat ini, tengkorak kristal sedang mengunyah kotak perunggu berharga ini. Tampaknya cukup santai karena akan langsung mengunyah dunia kecil ini. Itu justru salah satu tulang aneh di altar. Kekuatan tengkorak kristal sebenarnya ini konyol. Terlepas dari ini, masih ada riak-riak hitam yang juga hampir menghancurkan kotak perunggu berharga dan menyerbu ke dalam. Sudah selesai. Kura-kura surgawi ini belum hidup cukup lama, namun tubuh dan jiwaku akan dihancurkan. Kura-kura besar berteriak sedih. Ekspresi Yu Chen berubah. Dia tidak pernah menyangka akan menemui bencana seperti ini. Persisnya apa yang akhirnya dilakukan batu kecil ini hingga menyebabkan tengkorak aneh itu menyerangnya. Tiba-tiba, diagram 10.000 roh yang saat ini melepaskan cahaya kacau melayang ke atas. Dengan gemetar, Tao Ti, Vermilion Beard, True Hou, dan segudang makhluk lainnya muncul. Tulang ini membesar, seolah-olah itu adalah gulungan lukisan yang luar biasa. Itu menyebar ke kehampaan dan melayang di sana. Di luar kotak perunggu berharga itu, tengkorak dan riak hitam itu sepertinya merasakan sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka tiba-tiba mundur. Setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu, Shi Hao akhirnya tersentak kembali ke kenyataan. Tulang ini seukuran telapak tangan. Ketika mendarat di tangannya, itu tidak menunjukkan kilau apapun. Itu putih dan hangat. Diagram 10.000 roh memiliki jenis kekuatan misterius ini. Shi Hao sangat terkejut. Mungkinkah ini artefak magis yang tak tertandingi? Namun, itu tidak benar-benar tampak seperti itu. Setelah mendapatkan kesempatan hidup baru, kura-kura besar mengeluarkan suara "Ao Wu" dan hampir mulai menangis. Shi Hao memutar matanya. Dia belum pernah melihat seorang ahli tertinggi yang begitu takut mati. Peri Yu Chen terkejut. Dia memandang Shi Hao dan kemudian melihat tulang itu. Matanya yang indah mengalir dengan cahaya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Ayo cepat dan pergi. Saya tidak ingin tinggal sedetik lebih lama di dunia makam barat ini. Penyu ini benar-benar ketakutan. Aku tidak mau membayar dengan nyawaku. Kura-kura hitam mendesak. Ketika Shi Hao muncul dari kotak perunggu berharga, dunia luar sudah benar-benar sunyi. Pada akhirnya, dia lebih takut daripada terluka. Dia membawa kura-kura besar keluar dari makam barat.
Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat diagram 10.000 roh di tangannya, dia hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah hadiah terbesar yang saya peroleh sebelum meninggalkan alam bawah. Shihao, kamu akhirnya keluar. Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Seolah-olah akhir dunia akan datang. Dunia makam barat itu meletus dengan cahaya yang kacau. Itu terlalu menakutkan. Xiao Tian berkata. Xia Youyu dan yang lainnya juga terlihat kaget. Mereka telah mendengar semua jenis raungan yang sangat menakutkan. Tempat ini memiliki banyak hal aneh. Di masa depan, jangan datang ke sini lagi, kata Shihao. Dia menceritakan pengalaman mereka secara sederhana, tetapi dia tidak menyebutkan diagram 10.000 roh. Masih lebih baik jika hal semacam ini tidak terungkap. Kalau tidak, siapa yang tahu bencana seperti apa yang akan terjadi? Sambil membawa kecurigaan, dia sekali lagi mengunjungi gunung binatang yang tidak jauh dan bertanya kepada makhluk-makhluk di sana kapan dunia makam barat muncul. Dia akhirnya mendapatkan jawaban. Itu belum muncul terlalu lama. Itu hanya kuburan di masa lalu, tapi sekarang, itu telah membentuk dunia. Seperti yang diharapkan. Tidak sederhana. Pasti ada rahasia yang luar biasa di sini, kalau tidak, itu tidak akan menciptakan dunia. Kura-kura hitam berteriak. Bagaimanapun, Shihao tidak ingin kembali lagi. Dia membawa semua orang jauh. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.